Partai Demokrat Kota Depok menggelar acara buka puasa bersama dengan para kader dan pengurus di kantor Partai Demokrat di kawasan Sukmajaya, Jumat 5 April 2024. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Edi Sitorus, Sekretaris DPC Endah Winarti, 5 anggota DPRD Kota Depok terpilih, serta ratusan kader Partai Demokrat. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus menyampaikan, acara yang digelar ini sekaligus ajang tali silaturahmi sesama kader partai saat bulan suci Ramadan dan menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Anggota DPRD Kota Depok terpilih dengan peraih suara terbanyak daerah pemilihan Cimanggis itu merasa bersyukur lantaran partainya mengalami kenaikan jumlah kursi di pemilu 2024. Dari 3 kursi pada pemilu 2019, kini menjadi 5 kursi untuk DPRD Kota Depok. Hal tersebut menurutnya hasil kerja keras para pengurus di berbagai tingkatan, calon legislatif, dan seluruh kader Partai Demokrat. Saya merasa bangga juga bersama teman-teman, tentunya kita dari 2019 2024 kita hanya 3 kursi. Sekarang dari 2024 sampai nanti nih pemilu kemarin untuk 2024 kita menjadi 5 kursi. Jadi ada penambahan 2 kursi. Acara buka puasa bersama Partai Demokrat itu juga diisi dengan ceramah agama dan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan tibalah waktu untuk berbuka puasa. Edi Sitorus menyampaikan di samping acara buka bersama, Partai Demokrat juga membagikan ratusan bingkisan berupa sembako dan uang tunai kepada seluruh pengurus DPC, DPAC, serta rating Partai Demokrat di 63 kelurahan. Anggota DPRD Depok itu berharap dengan kegiatan ini Partai Demokrat tetap selalu berjaya dan terus menjadi partai yang besar. Acara hari ini adalah acara kegiatan, memang setiap tahun kita mengadakan buka puasa bersama sekaligus silaturahmi di bulan suci Ramadan sekaligus untuk menjelang Lebaran. Jadi memang ini acara rutinitas, tapi acara hari ini bagi saya ada kesan tersendiri. Karena 2024 pemilu kemarin kita naik dari 3 menjadi 5 kursi. Jadi ini luar biasa menurut saya. Makanya kita memberikan apresiasi kepada seluruh kader. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat teman-teman untuk ke depan Partai Demokrat. Berapa paket yang disebarkan? Kita sebar hari ini ada 600 untuk kader, bingkisan, dan juga ada transport yang kita kasih. Berarti untuk pengurus PAC sama ranting semuanya? Pengurus PAC ranting dan juga PAC. Jadi kita ini semua, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua di kader Demokrat di Kota Depok ke depan. Setelah ini kan kita juga ada kerja-kerja politik. Sebentar lagi kita juga pilkada. Ini juga menjadi bentuk semangat lah buat teman-teman untuk pilkada besok. Saat disinggung mengenai sosok yang bakal didorong oleh Partai Demokrat untuk calon wali kota Depok pada pilkada mendatang, Edi Sitorus mengaku sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik di Kota Depok. Dirinya menyatakan bahwa calon wali kota Depok ke depan harus memiliki jejak rekam yang jelas dan Partai Demokrat tidak mau asal-asalan dalam mendukung calon wali kota jika tidak memiliki kapasitas untuk membangun Depok. Kita sudah berkomunikasi politik dengan beberapa waktu yang lalu, kita dengan Golkar, kemudian PDIP, kemudian Gerindra, kemudian Golkar, kita sama P3, PAN,
kita bicara waktu itu, kita bagaimana menyamakan visi misi kita ke depan. Kita ingin ke depan tidak lagi memilih calon kepala daerah yang nantinya juga ini akan menjadi persoalan Depok, karena jujur begitu besar tingkat Depok ini seperti bagi investor itu sangat terkesan, jadi banyak sekali investasi masuk ke Depok. Mungkin dengan adanya juga jalan tol, dan ini kalau tidak dipersiapkan wilayah kita ini menjadi persoalan. Pertumbuhan penduduk kita juga cukup bagus, cukup banyak, ya kan? Maka ini akan menjadi persoalan kalau kita nanti partai-partai politik hanya sekedar mengikuti konstelasi pilkada, tapi tidak memikirkan bagaimana calon wali kota yang memang punya kemampuan dan mau nanti untuk membangun kota ini dengan baik. Berarti yang mau nanti ikut penjaringan Demokrat itu harus membawa visi misinya dulu gitu ya, kayak bawa proposal lah gitu ya. Kita minta orang yang punya kemampuan, tentu pengalaman dan juga orang yang mengerti pemerintahan lah. Jadi tidak lagi hanya sekedar ya kan, ini 5 tahun lagi nih sesuai dengan RPJPD kita kan 2025-2045, ini 20 tahun. Nah ini kalau nggak kita benahi dari mulai dini, tentu pembenahan wilayah itu kan kepala daerah. Jadi kita udah sepakat kemarin dengan partai-partai politik bagaimana upaya kita. Jadi kita juga mencalonkan dengan figur-figur yang punya kemampuan. Bukan hanya kemampuan finansial, tapi kemampuan intelektual, kemampuan sumber daya, dan lain sebagainya. Dari tokoh-tokoh yang udah beredar di masyarakat, ada Demokrat ada yang dibidiknya? Kita nggak ada bidik, kita sudah ketemu dengan saya secara personal. Bocoran namanya? Itu Pak Sopyan Suri sudah ketemu dengan kita. Ya kan, baru ketemu ya, kita ketemu, ya, kita ngobrol ke depannya seperti apa, kemudian keinginannya seperti apa, dan kita juga berharap mudah-mudahan karena Demokrat kan 5 kursi, ya kan, nah, ini perlu juga ada koalisi-koalisi yang dibangun. Nah kemarin yang kita bicara itu dengan 6 partai itu tidak mengarah kepada person calon, tapi bagaimana konsep pemerintahan ke depan seperti apa. Tapi figur yang sudah ketemu kita langsung, sudah ketemu dengan saya langsung, itu adalah yang menginginkan Demokrat bersama-sama dengan ini adalah Pak Sopyan Suri. Nah mudah-mudahan dengan yang lain lah, figur-figur yang lain yang memang mau berkiprah di Kota Depok. Tapi nggak menutup kemungkinan dengan komunikasi dengan yang lain, Bang? Kita tidak menutup diri kepada semua partai politik, kita tetap terbuka, termasuk dengan PKS sekalipun. Kita tetap terbuka, tapi yang jelas konsepnya adalah bagaimana Depok ke depan untuk lebih baik itu. Kalau dengan Sopyan Suri sendiri, Bang, ada kesamaan visi nggak dengan Demokrat? Ya kita baru ngobrol, tapi saya punya keyakinan Sopyan Suri ini sosok yang sudah pengalaman di pemerintahan, karena dia juga sekda, dia dari bawah kan, dari dia staf sampai lurah, sampai dia sekarang di orang nomor 3 lah di pemerintahan setelah wakil wali kota. Saya pikir salah satu figur yang memang punya kemampuan, saya pikir ya salah satunya adalah Sopyan Suri. Nah mudah-mudahan ini juga bisa didorong oleh teman-teman partai politik lain. Tapi kita juga belum putus bahwa Sopyan Suri ke Demokrat. Hanya Sopyan Suri datang ke kita, datang ke saya, kita ngobrol, ya kan, bagaimana ke depan. Nah mudah-mudahan juga harapan kita juga Sopyan Suri juga roadshow pasti ke partai politik yang lain, karena kita juga cuma 5. Mungkin untuk itu. Itu di momentum ini nggak diundang atau? Saya nggak diundang, baru keingetan tadi. Jadi saya mohon maaf, harusnya ini tadi saya undang Pak calon wali kota kita. Tapi memang ke depan lah kan masih ada juga acara-acara partai nanti yang bisa kita. Dari Depok, Jawa Barat, Adi Kandung Suara Buana TV mengabarkan,